Universitas Lampung saat ini telah berusia 53 tahun. Di bawah kepemimpinan Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Hasriadi Matakin MP, banyak perubahan dalam pelaksanaan tata kelolanya, baik tata kelola administrasi, manajemen, maupun administrasi Good University Governance secara komprehensif dalam setiap langkah dan kiprahnya. Unila telah menggulirkan beragam pembaharuan guna mendorong setiap unit kerjanya untuk berperan aktif dalam mewujudkan Unila sebagai top 10 university di Indonesia. Rektor yang dilantik pada akhir tahun 2015 itu sampai awal tahun 2019 telah membawa segudang perubahan pada kampus tertua di Provinsi Lampung. Ada 3 fase pengembangan yang menjadi fokus Universitas Lampung. Fase pertama, riset dan birokrasi reformasi. Fase kedua, infrastruktur. Fase ketiga, sumber daya manusia. Fase pertama berfokus pada riset dan birokrasi reformasi. Dengan bertransformasinya Universitas Lampung, peringkat Universitas Lampung terus mengalami peningkatan yang lebih baik. Pada tahun 2018, menurut Kemenristek Dikti, Universitas Lampung berada pada peringkat ke-21, menempati 3 terbaik di Sumatera. Menurut Green Metric, Universitas Lampung peringkat ke-20 dari 3.320 perguruan tinggi di Indonesia. Pada awal tahun 2019, Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Internasional yaitu Webometrics merilis Universitas Lampung berada pada posisi ke-15. Dan menurut 4ICU atau 4 International College and University, Universitas Lampung menempati posisi ke-9 nasional. Universitas Lampung juga meraih penilaian wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut sejak 2010 sampai dengan 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Prestasi yang fenomenal pun turut disumbangkan oleh Fakultas Pertanian dengan perolehan rekor dunia yang diberikan oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI atas capaian kategori perolehan hak cipta terbanyak dalam 4 bulan sebanyak 101 karya ilmiah. Berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT pada tahun 2016, Universitas Lampung telah meraih akreditasi A. Tidak banyak perguruan tinggi yang dapat meraih akreditasi A. Hanya 85 perguruan tinggi yang dapat meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Pada akhir tahun 2018, Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Hasriadi Matakin menerima penganugerahan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Universitas Lampung berada pada urutan ke-8 dari 18 pada kategori Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri Cukup Informatif. Pada tahun yang sama, Universitas Lampung juga mendapatkan sebagai terbaik pertama keterbukaan informasi publik pada kategori perguruan tinggi seprovinsi Lampung. Universitas Lampung mendeklarasikan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kampus. Deklarasi zona integritas itu diperkuat dengan penandatanganan nota pencanangan yang disaksikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Perwakilan Ombudsman Lampung. Untuk memperkuat zona integritas, Universitas Lampung meluncurkan Sistem Informasi Pegawai atau SIMPEK dan Sistem Informasi Kehadiran Terpadu atau SIRANDU.
Pada tahun 2017 sampai saat ini, Universitas Lampung telah menjadi destinasi pendidikan bagi calon mahasiswa asing yang akan belajar di berbagai program studi gelar dan non-gelar. Proses internasionalisasi ini pun semakin marak dengan digulirkannya program Student Teacher Exchange in Southeast Asia atau Sea Teacher Project dan ASEAN Cooperative Program atau ACP. Program Dharmasiswa dan program kerjasama dengan Kedutaan Palestina. Dengan program ini, mahasiswa Unila diharapkan tetap optimis untuk meraih pengalaman berharga di kancah internasional. Universitas Lampung juga menjalin kerjasama nasional maupun internasional, kerjasama di bidang akademik maupun non-akademik. Sejak awal tahun 2016, Universitas Lampung telah bertransformasi dari Teaching University menjadi Research University. Bagi Universitas Lampung, sebagai perguruan tinggi, teaching dan research seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya berjalan beriringan dan sama pentingnya. Fase kedua, Universitas Lampung berfokus pada pembangunan infrastruktur. Universitas Lampung tidak hanya fokus pada reformasi birokrasi dan riset saja, tetapi juga membangun wadahnya, yaitu infrastruktur. Universitas Lampung tidak hanya bagus prestasinya saja, tetapi juga diiringi oleh infrastrukturnya untuk menuju perguruan tinggi yang bergengsi. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang mengusung teaching dan research secara bersamaan, Universitas Lampung menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya laboratorium terpadu dan sentra inovasi teknologi terbesar dan terlengkap di Pulau Sumatera. Pada tahun 2018, Universitas Lampung juga mendapatkan hibah lahan seluas 150 hektar dari Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Bandar Lampung. Lahan itu akan dibangun gedung riset terpadu dan kampus 2 Universitas Lampung. Karena saat ini total mahasiswa aktif Universitas Lampung lebih dari 30.000. Untuk mewujudkan kampus yang nyaman dan aman, Universitas Lampung menerapkan parkir terpadu. Parkir terpadu Universitas Lampung selain mengurangi polusi kendaraan masuk ke dalam lingkungan kampus, juga membantu Green Metric. Jika sebelumnya julukan Universitas Lampung adalah kampus hijau, saat ini telah berubah menjadi kampus Green Metric.
Fase ketiga, Universitas Lampung berfokus pada kualitas sumber daya manusia. Perubahan globalisasi sangat cepat. Saat ini sudah berada pada revolusi industri 4.0. Universitas Lampung juga harus mempersiapkan tantangan itu. Teaching Factory salah satu langkah Universitas Lampung untuk menyambut revolusi industri 4.0. Bagaimana Universitas Lampung dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, serta kreativitas dan inovasi. Kemampuan itu dipersiapkan agar lulusan Universitas Lampung mampu bersaing baik di kancah nasional maupun internasional. Universitas Lampung tengah menyiapkan sumber daya manusia yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Setiap tahun, Universitas Lampung mengirimkan lebih dari 5.000 mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN ke desa-desa yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. KKN di Universitas Lampung menjadi mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa. Pada tahun 2018, Universitas Lampung menjadi tuan rumah kegiatan nasional KKN Kebangsaan yang diikuti oleh lebih dari 600 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dalam menjadi guru. PPG di Universitas Lampung dimulai sejak awal tahun 2018, baik PPG dalam jabatan maupun prajabatan, serta bersubsidi dan non-subsidi. Pada awal tahun 2019, Universitas Lampung telah menyudisium PPG Prajabatan gelombang 1. Universitas Lampung terus berkarya dan berinovasi untuk bangsa.